Ya tolonglah diperbaiki lagi, disadarkan lah gimana kok sebagai perangkat harusnya mewakili masyarakat yang notabene dia dipilih oleh rakyatnya sendiri, lingkungannya, tapi kok tidak memperdaya gunakan masyarakat yang pengangguran, sudah pensiun dan sebagainya kan. Hanya itu ya keterbukaan, misalkan kan kalau memang itu dari pemerintah yang dapat ini ya misalkan Pak RT, Pak RW itu tahu. Sepeninggal Kepala Desa atau Kades Jumarno, yang tutup usia pada Selasa, 19 November 2024 lalu, Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah terus bergejolak. Satu demi satu carut-marut pengelolaan dan pelayanan pemerintah desa atau PEMDes, serta ulah nakal oknum-oknumnya mulai mengemuka. Salah satu yang paling menonjol, terkait program ketahanan pangan. Warga mempertanyakan laporan pertanggungjawaban atau LPJ Ketahanan Pangan Desa yang sudah bergulir sedari pasca pandemi 2022 silam. Mereka meminta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ketahanan pangan. Menurut warga, Desa Protomulyo tidak memiliki struktur kepengurusan yang sah untuk mengelola program ketahanan pangan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa dana ketahanan pangan tidak digunakan secara efektif, efisien, dan tepat manfaat. Selain itu, warga juga mempertanyakan penggunaan tanah fasilitas umum atau FASUM milik perumahan Kaliwungu Indah oleh pemerintah desa. Mereka mengklaim bahwa tanah tersebut telah ditempati untuk lokasi ketahanan pangan oleh PEMDes tanpa izin yang sah. Mantan Ketua Badan Perwakilan Desa Protomulyo, periode pertama, Jalu Ananto Nugroho mengaku tidak habis pikir, karena anggaran ketahanan pangan yang mencapai 266 juta rupiah atau lebih dari 1/4 miliar rupiah itu tidak ada LPJ-nya. Diketahui, anggaran sebesar itu untuk budidaya ikan lele. Bahkan, menurut warga perumahan Kaliwungu Indah, RT 07 RW 10 ini, penetapan struktur kepengurusan ketahanan pangan itu asal-asalan. Adapun susunan kepengurusan tersebut adalah Ketua Ragil Safrudin, Sekretaris Andika, Bendahara Jueni, Pelaksana Kegiatan Sudarsono, dan 1 orang karyawan, Suito. Pelaksana kegiatan Sudarsono tidak lain merupakan kepala dusun atau Kadus 3 yang memangku wilayah di 3 RW, yaitu RW 09, RW 10, RW 11. Sudarsono disebut-sebut warga sebagai orang kepercayaan mantan Kades Jumarno. Kewilayahan RW 09 sendiri meliputi perumahan Kaliwungu Permai, sedangkan RW 10 dan RW 11 berada di perumahan Kaliwungu Indah. Ya kita kan harus tahu kalau namanya perumahan, itu kan pasti ada fasumnya Pak. Dan kalau kita mau jual rumah tidak ada fasum, kan kemungkinan kurang laku. Nah sudah ada fasum itu dan memang belum digunakan oleh warga. Tapi terus ada penyerahan ke desa, yaitu malah digunakan oleh pihak desa yang katanya itu dikatakan ketahanan pangan katanya. Tapi hasilnya itu kita nggak merasakan. Nggak ada yang merasakan bahwa ini untuk ketahanan pangan, pengolahannya, pemberdayaan masyarakatnya juga nggak ada. Kemudian hasilnya bagaimana juga nggak tahu gimana gitu. Muncul itu kalau nggak salah setelah COVID tahun 2022 kalau nggak salah. Dari pihak desa menggusur tanah yang ada di sana, meratakan lah, bukan menggusur, meratakan, terus akhirnya digunakan untuk ketahanan pangan berupa lele, pembudidayaan lele, dan satunya itu pasar katanya. Ya pasar pun sekarang itu hanya mungkin karena untuk ngeneng-ngeneng ke warga barangkali, ben ora kakean ngomong bahwa itu fasum digunakan untuk desa, akhirnya diwujudkan pasar gitu. Tapi kenyataannya nggak laku. Pasarnya nggak laku, akhirnya ya bubar, ya ada pasar sampai sekarang. Yang saya itu 350 Pak, pertama itu 350 juta. Kan kalau ditanya untuk apa, ya saya nggak tahu 100% ya Pak. Kalau pastinya kan ada bego, berarti untuk nyewa bego, untuk meratakan tanahnya. Kemudian mungkin itu pembuatan kolam-kolamnya dan
kalau nggak salah ada satu lagi kandangnya ambulan Pak. Kandang ambulan atau garasinya ambulan itu. Ya itu hanya itu saja. Ya, setelah itu ada lagi katanya 150 juta dibagi dua. Yang 75 itu untuk foto mana itu retan pepungan gitu Pak, saya nggak tahu ya, berupa kandang ayam. Kemudian yang satunya apa yang 50% itu mengarah ke tahanan pangan lele itu. Dan digunakan apa? Informasi dari Pak Ragil yang notabene katanya ketua pelaksana itu untuk pagarnya, pagar bumi. Pelaksanaannya Pak Ragil juga nggak tahu menau gimana keuangannya untuk apa-apa rinciannya, gimana laporan juga nggak ada untuk apa ya nggak tahu Pak. Jadi hanya sekedar dicomot, ditempelkan di sana. Tadinya menyalesan Pak, nggak ada SK itu nggak ada. Ya ditempelkan di sana tuh barangkali untuk apa namanya syarat barangkali Pak. Salah satu syarat ketahanan pangan harus ada organisasinya kan gitu. Berarti tempel di sana. Ternyata yang ngelola itu pribadinya Pak Darsono, sama satu yang bagian makani itu Pak Wit namanya, saya nggak tahu. Itu hanya dibayar satu bulannya, kalau Baragil ngomong itu 600.000 tiap bulan makani lelenya itu. Tangannya Baragil kemarin kan saya pernah ngomong cerita-cerita itu yang mendapatkan manfaat itu orang tua dari balita Pak. Dari balita yang kurang gizi katanya. Dikasih entah sekilo, entah setengah kilo gitu. Yang lainnya ya dijual Pak. Secara mayoritas enggak Pak, enggak ada. Itu minoritas. Minoritas itu lingkungan di sana saja yang ditawarin gitu. Dengan harga yang memang lebih murah sih, cuman enggak begitu murah. Artinya kalau di pasar 18, di sini hanya 15 kan gitu. Ya enggak ada Pak. Jadi ketahanan pangan yang notabene kalimat ketahanan pangan itu tidak merasakan sama sekali hasilnya. Nah, ini kan yang jadi unek-unek saya itu kan fasum itu kok kenapa digunakan oleh desa. Kalau digunakan desa enggak apa-apa, yang penting melibatkan atau hasilnya itu perumahan mendapatkan gitu Pak. Tapi kenyataannya kan enggak. Bahkan yang mengelola perangkat desanya sendiri lah, kan aneh sekali Pak. Harusnya kan orang yang pengangguran aja banyak kok di sini. Kenapa perangkatnya sendiri yang megang gitu loh. Dia kan hanya mantu aja cukup. Pasrahke si A, si B gitu. Itu unek-unek saya hanya itu sebetulnya Pak. Itu apa tanah fasum kok digunakan seperti itu. Katanya ada aturannya, ada undang-undangnya. Undang-undangan yang mana gitu loh. Kalau menurut saya ya itu hanya akal-akalan saja. Fasum perumahan itu ya digunakan untuk yang beli rumah di situ, mestinya begitu. Kalau dibubarkan kok ya sia-sia Pak, dana yang sudah dikeluarkan, tempat yang sudah jadi seperti itu dibubarkan kan eman-eman. Kalau bisa ya diperbaiki. Kalau diperbaikinya gimana ya itu secara manajemen, oke kita merekrut masyarakat lingkungan perumahan ini untuk ikut ke sana. Hasilnya juga untuk perumahan juga, kalau bisa sampai keluar pun tidak masalah gitu, bukan untuk seperti pribadi. Ya tolonglah diperbaiki lagi, disadarkan lah gimana kok sebagai perangkat harusnya mewakili masyarakat yang notabene dia dipilih oleh rakyatnya sendiri, lingkungannya, tapi kok tidak memperdayagunakan masyarakat yang pengangguran, sudah pensiun dan sebagainya kan gitu. Harapannya itu saja sebetulnya. Kalau soal dibubarkan itu kalau nggak bisa diatur, nggak bisa dibenahi, nggak bisa diperbaiki ya bubarkan, dan diratakan lagi aja seperti semula. Saya ngomong apa yang terjadi Pak. Jadi banyak masyarakat perumahan itu mengatakan seperti itu. Kenapa kok fasum digunakan seperti ini gitu. Apalagi nggak ada kontribusinya ke perumahan kan gitu. Katanya dikuasai oleh desa kan, kenapanya di sana fasum banyak di sini, termasuk masjid itu juga fasum, kenapa nggak dikuasai sekalian, dikelola sekalian sama desa kan? Oh cuman hanya sana saja yang dikelola kan itu kan nggak pas itu hanya sifatnya
hanya membela diri atau melindungi diri aja menggunakan pasum itu. Aturan yang gimana saya nggak tahu. Tak kalah bereaksi, Ketua RW 11 Joko Timur merasakan banyak kejanggalan yang terjadi di lingkungannya, yang notabene berada di bawah kewilayahan Kadus 3 Sudarsono. Selama ini, banyak penyaluran bantuan pemerintah yang tidak melalui mekanisme yang semestinya. Bukan by name by address, oleh Kadus Sudarsono, bantuan dijatuhkan ke masing-masing ketua RT. Belum lagi kejanggalan soal tanah fasum perumahan Kaliwungu Indah yang dijadikan lokasi ketahanan pangan, yang menurut Kadus Sudarsono sebagai hasil tukar guling dengan tempat pemakaman umum atau TPU Pangeran Juminah. Dengan kata lain, agar warga perumahan Kaliwungu Indah yang meninggal bisa dimakamkan di TPU Pangeran Juminah. RW itu tidak tahu siapa yang dapat. Nah, kenyataan dalam itu bagi saya itu kurang pas, Pak. Karena apa? Itu atas namanya perempuan. Sementara di sini kan kalau nama istri itu belum begitu terkenal, yang terkenal bapaknya. Nah, disitulah setelah saya mencari siapa-siapa itu ternyata kan bagi saya belum pas, karena dia orang mampu dapat, terus yang tidak mau tidak dapat. Nah, di sini setelah itu kan saya itu mencari terus bagaimana cara bisa kita tahu orang tersebut. Akhirnya kan saya mengumpulkan fotokopi KK satu RW, itu baru ketahuan oh ini siapa. Ternyata orang ekonominya mampu. Nah, kok gak ada yang minta, kalau minta dengan RT RW itu tidak direspon, tapi ada salah satu kepercayaan Bapak Kadus itu, kalau dia sudah minta dengan itu pasti di ACC. Itu sebagai tangan kanan lah, atau sebagai, mungkin kalau lebih terkenalnya sebagai telek sandi ini lah. Insentif RT RW waktu saya menjabat dulu itu 1 tahun dibagikan, tapi tempatnya di balai desa. Nah, terus waktu jelang berikutnya itu tidak ada pembagian, terus kita di desa ditanya-tanyakan, akhirnya kemarin itu ada pembagian, tapi tidak di balai desa, tapi di rumahnya Bapak Kadus, dipanggil satu persatu. Nah, itu sama berbagi semua, tapi setelah itu ada dimintai tanda tangan untuk dukungan beliau ingin menyalonkan sebagai PAW. PAW Kades. Itu diminta tanda tangan dukungan seperti itu. Ya, katanya di rumah katanya balai desa baru dibangun. Nah, jadi dimintai di masing-masing di Kadus, di rumahnya Bapak. Saya ambil bukti tanda tangan saya oke, tapi saya tidak mau minta tanda tangan dukungan. Gitu. Karena ya menurut saya kalau intensif RT RW itu sudah dari pemerintah lah. Kalau dukungan itu kan di luar, jangan diikutkan seperti itu. Dan harusnya memang di balai desa ya? Harusnya dalam pembagian itu di balai desa, tapi mengapa kok di rumah? Kalau ketahanan pangan itu kan masuknya wilayah R10, jadi yang lebih tahu RW 10. Cuma sepengetahuan saya, ini benar atau tidak, itu katanya beliau, itu dia tukar guling makam. Ini beliau sendiri yang ngomong? Ya, itu katanya warga di perumahan Kaliwungu Indah bisa dimakamkan di Pangeran Juminah. Nah, tanah untuk tanaman pangan itu diserahkan desa. Seperti itu katanya. Kemarin saya bertanyakan seperti itu. Setahu saya karena di Kaliwungu Indah ini sudah lama Mas, dulunya itu dari dulu makamnya Pangeran Juminah sebelum ada ketahanan pangan. Ya, baru sekarang ini ada ketahanan pangan, beliau katanya seperti itu. Tapi saya juga belum jelas silsilahnya. Jadi setelah ada ketahanan pangan, ini ada kata tukar guling lah. Ya, seperti itu. Tapi mengapa sebelum ada ketahanan pangan itu sudah dari dulu dan makamnya di Pangeran Juminah? Karena perumahan ini sudah lama, berdirinya sudah lama. Perumahan Kaliwungu Indah ini dulu dimakamkan, pertama dulu makamkan itu di Kyai Wongso Magelung. Karena beda desa, akhirnya kan saya menolak.
terus dimakamkan di Pangeran Jumina, itu dulunya ya boleh, nggak ada masalah. Tapi keterbukaan, maksudnya kan gini, kalau surat menyurat, kalau surat bantuan itu ya minimal itu dari desa itu jatuhnya ke RW, RW ke RT, RT ke warga masing-masing. Karena apa? Biar RT dan RW itu tahu siapa yang dapat bantuan dan siapa yang tidak dapat bantuan. Karena kita di sini kan selaku RT RW itu biasanya ingin memperjuangkan warga yang benar-benar tidak dapat dan tidak mampu. Ini sulitnya seperti itu. Kita kan nggak tahu siapa yang dapat dan siapa yang tidak dapat. Karena seperti Bapak itu kan kalau turun ke lapangan langsung cuma izin aja Pak RW saya mau membagikan bantuan ini, tapi sudah turun ke masing-masing atas namanya. Dan siapa saja itu kita nggak tahu. Maksud saya kan kalau melalui RT, melalui RW, RT itu Pak RT, Pak RW tahu, oh ini sudah dapat bantuan yang belum ini. Suatu saat kalau ada bantuan yang perlu diusulkan yang belum dapat, saya itu sebenarnya gini Mas, untuk ya karena kita kan satu perumahan, misalkan kalau kita ya ayolah diperbaiki, jadi perbaiki kalau misalkan beliau nggak benar ya berjalan pena RT kan gitu, tapi kelihatannya untuk pemasukan dari RT RW itu sulit untuk diterima. Ya, harapannya itu ya keterbukaan, misalkan kan kalau memang itu dari pemerintah yang dapat ini ya misalkan Pak RT, Pak RW itu tahu, terus nanti yang kita itu yang belum dapat dan yang memang membutuhkan kita diusulkan kan kalau bisa ya diusahakan bisa dapat, karena permasalahan di RT dan RW itu yang tahu ya Bapak RT dan Bapak RW. Ekonominya beliau bagaimana, seperti apa itu kan yang lebih jelas kan Bapak RT dan Bapak RW. Jadi Pak RT itu benar-benar ada perjuangan untuk warganya yang sudah tidak mampu bisa mendapatkan bantuan. Mungkin sama, mungkin sama. Karena saya berada di wilayah Kadus 3, cuma untuk Bapak Kadus saya, Bapak Darsono itu seperti itu. Mungkin yang lainnya ya mungkin bisa sama, karena satu perangkat, satu desa, biasanya kan kerjasama, Pak. Ditemui terpisah, Ahad 2 Maret 2025 malam, Ragil Safrudin secara belak-belakan mengaku bahwa sepengetahuannya struktur kepengurusan ketahanan pangan tanpa didasari legalitas atau surat keputusan atau SK dari kepala desa. Bahkan, penunjukan dirinya sebagai Ketua Ketahanan Pangan Desa Protomulyo merupakan hasil comotan oleh mantan Kades Jumarno dan Kadus 3 Sudarsono. Lebih jauh, Ragil menyebut dirinya tidak tahu-menahu dan tidak pernah dilibatkan apapun terkait ketahanan pangan yang diketuainya. Atas segala carut-marut dan kenakalan oknum-oknum Pemdes Protomulyo, warga menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ketahanan pangan. Warga juga meminta pemerintah desa untuk mengembalikan tanah fasum milik perumahan Kaliwungu Indah. Sejauh ini, Pemdes Protomulyo belum memberikan tanggapan atas keresahan dan pertanyaan warga. Termasuk belum adanya tanggapan atas surat resmi yang mempertanyakan LPJ ketahanan pangan dari salah seorang warga RW 09 Perumahan Kaliwungu Permai kepada Pemdes Protomulyo yang telah diterima oleh Pelaksana Harian Kades Jariah, 8 Januari 2025. Warga sangat berharap, Pemdes Protomulyo segera mengambil tindakan untuk memenuhi kebutuhan warga dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ketahanan pangan. Termasuk membenahi dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Nilai rasane wak anyep kok. Rasa dirasake kok. Enak itu kan. Ini lebih enak. Jadi apik kan ya, jadi nek nang tandurane apik lho.